Ingat video ini? Saya memutar video ini untukmu beberapa hari yang lalu. Dan video ini benar-benar sukses karena sangat mengejutkan. Video ini ditonton sekitar 250.000 kali. Lihat ini. Ini tidak mengejutkan bagi saya. Tidak mengejutkan sama sekali. Tapi entah kenapa, ketika seorang jurnalis arus utama membahas ini, tiba-tiba ini menjadi berita nasional. Dan memang seharusnya begitu. Tapi semua politisi ini tiba-tiba muncul entah dari mana, dan mereka mulai bertingkah seolah-olah terkejut dan kaget, lalu memberikan pernyataan kecaman mereka. Tapi kita tahu ini sudah terjadi sejak lama. Tonton video ini biar saya ingatkan apa yang terjadi. Kamu besar. Ya, ya, Okay. Saya punya sesuatu yang besar. ya. Saya punya sesuatu yang besar ya. Saya punya salinannya. Sejujurnya, sepertinya itu semacam ancaman seksual terhadap saya. Maaf, Kakak. Jadi, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Apakah kalian di sini secara legal? Apakah kamu di sini secara legal? Kamu mungkin akan berakhir. Ya. Okay. Itu terdengar agak seksual. menurutmu begitu? Menurutku, mikrofon tampaknya menjadi cara yang bagus untuk mengusir mereka dan membuat mereka pergi dari sini. Aku sudah melakukan lebih banyak pekerjaan dalam 3 menit daripada yang dilakukan Sadiq Khan dalam 5 tahun. Kamu memang hebat. Kamu, Betapa menjijikkannya. Tapi mereka ini adalah Gypsy Romani. Harus kuakui, perilaku seperti itu membuatku sebagai perempuan merasa sangat tidak nyaman. Bahkan sebagai laki-laki pun, itu membuatku merasa sangat tidak nyaman, tapi itulah kenyataan baru sekarang. Jadi selain Samara yang entah bagaimana perasaannya, pasti trauma seumur hidup. Apa ini? Kamu tahu kenapa orang-orang ini begitu tak tahu malu? Lihat ini. Pemerintah Inggris punya simpati khusus kepada para predator seks. Lihat ini. Ribuan pemerkosa dan pedofil akan dibebaskan lebih awal dari penjara Inggris. Jumlah pastinya adalah 2.462 pelaku kejahatan seksual. 100 di antaranya adalah pemerkosa yang dipenjara lebih dari 15 tahun menurut analisis Partai Konservatif berdasarkan statistik resmi hukuman kejahatan seksual. The Telegraph melaporkan hampir 9.000 korban telah diberitahu bahwa pelaku mereka, penyiksa mereka, akan dibebaskan lebih awal. Mereka seharusnya bahkan tidak dibebaskan sama sekali. Tapi jika mereka dibebaskan lebih awal dan mereka akan dilepaskan di komunitas yang sama tempat mereka menyiksa Anda. Dan bagian yang menyedihkan adalah mereka membuat ruang agar mereka bisa memasukkan Lucy Connolly dan para pengunggah di media sosial ke penjara. Ngomong-ngomong, sejak saat itu Samara Gill sudah angkat bicara. Lihat video ini. Jalanan London tidak aman. Benar-benar tidak aman. Dan mendengar tepat sebelum saya siaran bahawa Sadiq Khan akan mendapatkan gelar bangsawan saat dia memimpin, apa yang hanya bisa saya katakan? Saya hanya bisa mengatakan. Ya. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagi siapa pun. Tapi tetap saja itu mengejutkan. Kenapa kita membiarkan orang-orang gagal tapi tetap naik jabatan di negara ini? Kenapa kita memberi penghargaan kepada seseorang yang selama 8 tahun terakhir telah mengubah ibu kota kita yang dulu hebat menjadi neraka? Memang benar begitu. Sekarang jadi daerah yang tak aman didatangi. Marble Arch dan Park Lane yang merupakan salah satu daerah paling mewah dan mahal di London. Sekarang itu adalah daerah yang tak aman didatangi. Dan TfL telah menghabiskan £37,000 dalam 2 tahun terakhir untuk mencuba menyingkirkan perkemahan-perkemahan ini. Mereka tidak bisa melakukannya. Saya harus mengatakan, ada orang-orang yang saya temui kemarin yang merupakan risiko bagi masyarakat luas. Siapapun yang berjalan di jalan itu harus waspada. Mari kita putar cuplikan beberapa komentar seksual mengerikan yang diarahkan kepada saya. Kamu besar sekali kamu. Okay. kamu tahu tentang yang besar. Kamu besar, ya? Oke, aku punya yang besar. Kamu memang besar. Sejujurnya, sepertinya itu semacam ancaman seksual terhadapku. Orang itu malu. Meskipun dia minum di tempat umum, tapi dia tetap malu. Bahkan dia pun malu melihat tingkah mereka. Ada seorang wanita duduk di sana. Awalnya saya pikir dia menutupi wajahnya karena malu. Tidak, dia menutupi wajahnya karena tidak ingin terlihat. Dia tidak ingin dikenali.
Anjing jenis apa ini? Kamu lagi pakai apa? Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Kalian di sini secara legal? Kalian di sini secara legal? Kamu mungkin akan menemukan sebuah ya. Okey, itu terdengar agak seksual. Menurutku, mikrofon sepertinya cara yang bagus untuk mengusir mereka dan membuat mereka pergi dari sini. Aku sudah melakukan lebih banyak pekerjaan dalam 3 menit daripada yang dilakukan Sadiq Khan dalam 5 tahun. Kamu? Aduh ya Tuhan. Harus kuakui, perilaku seperti itu. Dan kenapa mereka bisa gemuk kalau mereka tunawisma? Kenapa semuanya, dari laki-laki sampai perempuan, gemuk semua? Dan ternyata ada Sainsbury di seberang jalan atau toko serba ada lainnya yang sudah muak dengan orang-orang ini. Kadang mereka hanya masuk, ambil apapun yang mereka mau makan, lalu keluar tanpa membayar. Sebagai perempuan, hal itu membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Ya, maksud saya, kamu tahu, seharusnya saya tidak buru-buru menilai. Tapi saya rasa orang-orang itu sedang mabuk minuman keras dan narkoba. Jadi dia menawarkan saya narkoba. Kami punya rekamannya secara lengkap yang bisa kamu temukan di halaman YouTube Talk. Tapi memang dia menawarkan saya narkoba. Jadi jelas, mereka dan saya juga berbicara dengan seorang petugas kebersihan jalan asal Somalia yang bekerja untuk Dewan Westminster yang juga mengatakan kepada saya, mereka hanya meninggalkan narkoba di mana-mana. Ada botol-botol alkohol. Mereka terus-menerus mabuk dan tele. Dan ketika kamu mendengar komentar dari mereka, banyak dari mereka yang tidak berdokumen. Mereka sendiri yang mengatakan bahawa mereka tidak berdokumen. Mereka bahkan hampir memamerkannya seperti semacam lencana kehormatan. Saya rasa jika saya sedang berjalan pulang melewati Park Lane dan saya habis minum beberapa koktail dan orang-orang itu tinggal di sana seperti yang kita tahu di sebuah perkemahan ilegal, dari sudut pandang saya, mereka adalah calon pemerkosa. Saya cuma harus bilang saya tidak menuduh apa-apa tapi mereka membicarakan tentang memasukkan kamu tahu ke dalam, jadi itu adalah bahasa pemerkosaan. Dan saya benar-benar tidak tahu seberapa jauh kita telah jatuh sampai kita membiarkan orang-orang ini terus bercokol di ibu kota. Dan itu karena kalian harus mengakuinya, teman-teman. Lihat ini, inilah dia. Menghukum pemerkosa dan pedofil atau menjaga keselamatan perempuan sudah bukan lagi prioritas pemerintah Inggris. Memang begitu kenyataannya. Perempuan dan anak-anak Inggris, bahkan laki-laki, semua orang, segala sesuatu yang pribumi sedang dikorbankan di altar multikulturalisme, toleransi terhadap orang lain. Lihat wajah mereka, lihat ini, lihat itu. Kenapa orang-orang ini terlihat terkejut? Dan ini belum seberapa, teman-teman. Maksud saya, kemarin saya memutar video untuk kalian di mana para migran ilegal pada dasarnya melakukan penusukan. Dan saya rasa puluhan orang ditangkap, terluka. Di Bologna atau Milan, di Napoli, karena para pria asing ini hanya berkeliaran di jalanan. Ketika kami memberitahu kalian bahwa pria-pria usia tempur ini sedang masuk, sekarang menurut Zia Yusuf, kita memiliki lebih banyak pria usia tempur ilegal di Inggris daripada jumlah tentara yang tersedia. Sekarang saya tahu mereka tidak akan sebersenjata tentara Inggris, tapi kalian benar-benar telah membawa pertempuran ke jalan-jalan Inggris seperti pertarungan tangan kosong. Seperti itu akan terjadi. Suatu hari kita akan terbangun dan kita akan mengetahui telah terjadi pembantaian oleh pria-pria usia tempur ini, sekelompok dari mereka, 50 atau 60 orang. Mungkin mereka hanya menunggu perintah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini jelas resep menuju bencana, tinggal menunggu waktu saja. Saat ini kita semua seperti sasaran empuk. Korban pertama, mereka akan dibuat lengah. Kamu tahu? Orang-orang hanya berjalan-jalan dan tiba-tiba mereka akan melihat ada serangan teroris massal dengan sekelompok 100 migran ilegal atau mungkin bisa lebih buruk lagi. Mungkin ribuan dari mereka akan bertindak serempak dan mereka akan keluar dengan pedang dan parang dan siapapun atau apapun yang bergerak mereka akan membantai semuanya. Suatu hari itu akan terjadi. Maksud saya mungkin tidak terjadi tapi bisa saja terjadi. Kita jauh lebih dekat dengan kenyataan itu daripada tidak terjadi. Mengejutkan.
Ini sama sekali tidak memberi kesan yang bagus bagi para turis. Bahkan kalau cuma dilihat dari segi citra, ini memang tidak terlihat baik. Ada banyak turis Amerika, Tiongkok, Jepang yang datang untuk menghabiskan wang mereka di kota kita dan kota ini terlihat seperti negara dunia ketiga. Ya, dan saya harus menjelaskan untuk orang-orang yang tidak tahu London, mereka berada di tengah-tengah Mayfair yang berbatasan dengan Knightsbridge, rumah-rumah yang paling dekat dengan tempat mereka berkemah. Dan omong-omong, ada rumah-rumah hanya beberapa meter dari Marble Arch yang ikonik itu. Yang terdekat rumah-rumah itu, tak satu pun rumah itu harganya di bawah 10 juta pound sterling. Jadi ini adalah hal yang baik, teman-teman. Karena sebelumnya mereka menempatkan orang-orang ini. Jelas, bukan yang ini berbeda. Tapi para migran ilegal itu, mereka telah menempatkan mereka di daerah-daerah kelas pekerja. Begitulah cara mereka memecah belah mereka. Dan mereka pikir bahwa mereka terlindungi dari itu. Dan sekarang mereka benar-benar menyebarkan mereka ke seluruh Inggris, ke seluruh negeri seperti yang sering mereka katakan. Sekarang karena Inggris sudah penuh dengan orang-orang ini, mereka sekarang mulai masuk ke lingkungan-lingkungan kaya. Itu bagus. Benar-benar kode poster mahal di Inggris. Jadi mereka sekarang punya alamat yang bagus. Harus saya sebutkan Caroline Sargent, anggota Kabinet Dewan Westminster yang membidangi penegakan hukum. Tentu saja, itu adalah dewan yang memimpin wilayah tersebut. Dia mengatakan laporan Talk TV itu membuat penonton merasa terganggu. Ini benar-benar sangat tidak dapat diterima, bahwa perilaku seperti ini dibiarkan terus terjadi dimanapun, apalagi di pusat kota London. Yang memberikan pernyataan-pernyataan ini tidak melakukan apa-apa sama sekali. Yang tidak melakukan apa-apa sama sekali. Lihat ini. Oke, apakah kamu ingin melihat apa yang telah terjadi? Lihat ini. Mereka bahkan tidak membayar untuk buku-buku itu sejak awal. Sekarang kamu bicara di depan. Ya Tuhan. Jadi disinilah aku, hanya berjalan. Aku di belakang adikku dan putriku. Lihat para imigran ilegal ini. Aku terlihat baik. Kalian semua siapa? Bersiul. Mereka sedang bersiul. Lihat ini, mereka sedang bersiul. Halo, siapa namamu? Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah berapa lama kamu di sini? Tidak. Panas! Cemen. Ya, aku tahu kamu dari taman. Depak Nuh. Aku rasa mereka tidak begitu. Tidak. Aku pikir, Ya. suatu kali lewat sini, kamu masuk. Tidak. Ya, ini rumah. Aku dulu masih kecil. Ya. Enggak, aku memang selalu sebesar ini. Dadah. Ya enggak, masih ngeliatin aku, saudara perempuanku, dan putriku. Lihat. Ya, ke kiri. Lihat ini. Minggat. Minggat baik-baik. Apa-apaan sih bolanya? Jadi komisaris itu sekarang bilang, oh saya terkejut. Ini tidak pantas di Inggris. Ini sudah terjadi begitu lama. Ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Dan mereka punya keberanian untuk pura-pura terkejut dan kaget. Ya, saya senang Dewan mendukung kami di sini di Talk, tapi seharusnya tidak perlu seorang jurnalis untuk mengungkap apa yang sedang terjadi. Maksud saya, di mana intervensi pemerintah di sini? Orang-orang ini adalah ancaman bagi warga yang berjalan di jalan dan saya hanya ingin menunjukkan kepada anda betapa agresifnya situasinya. Okey. Kami akan pergi. Telah terungkap melalui berbagai publikasi media bahawa ada sisi gelap yang jauh lebih dalam dari semua ini. Geng Albania dan Romania beroperasi di daerah ini. Lihat itu. Beberapa dari mereka, beberapa sedang mengikuti kami sekarang berputar-putar saat kita bicara. Aku merasa cukup terintimidasi. Apa? Ini area umum. Okey. Okey, kami akan pergi. Kamu sudah merekam dia di kamera. Kamu sudah melihat wajahnya. Kirim unit khusus. Tangkap dia. Seret dia seperti anjing. Aku tidak tahu. Aku tidak peduli. Lempar mereka ke Sungai Thames. Siapa yang peduli? Kau tahu, kejahatan berkembang ketika kau tidak melakukan apa-apa. Kau hanya perlu menghukum beberapa dari mereka. Kau bahkan tidak perlu. Itulah indahnya hukum dan ketertiban. Kau hanya perlu menghukum beberapa dari mereka dan sisanya akan menurut. Seorang warga asing.
Seorang warga asing mengancam seorang wanita Inggris dan seorang pria di London, di jantung kota London. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu luar biasa? Siapa yang melakukan ini, teman-teman? Siapa yang benar-benar melakukan ini? Orang-orang yang membiarkan ini terjadi, mereka juga harus dihukum bersama dengan orang-orang ini. Mereka harus dihukum. Mereka yang melakukan ini. Mereka yang melakukan ini. Ini terjadi saat mereka bertanggung jawab. Dan ini masih terus terjadi. Selain memberikan pernyataan yang benar-benar keterlaluan ini, kami terkejut. Mereka tidak akan melakukan apa-apa. Tidak. Tolong, bisakah kami akan pergi. Kami pergi sekarang. Kami pergi sekarang. Kupikir kalian berdua mau naik untuk istirahat. Tidak. Kami pergi sekarang. Kami pergi sekarang. Pukul. Pukul dong. Dia cuma satu orang kerdil kecil. Pukul dia. Itu luar biasa. Aku penasaran seperti apa dia. Kau tahu? Dia sangat keras terhadap perempuan. Aku penasaran bagaimana dia kalau berhadapan dengan laki-laki. Ya, maksudku benar sekali. Kami sama sekali tidak melakukan apapun untuk memprovokasinya. Dasar penipu kecil. Aku merasa ingin pergi ke Marble Arch sekarang juga. Iya, aku juga. Memang begitu, teman-teman. Bikin darah kita mendidih. Ayo kita ngobrol. Ya, nah dia di sana karena dia memang tinggal di sana. Bagus. Aku rasa aku akan pergi menemuinya. Itu tidak keren, tapi juga sangat menjengkelkan. Fred si pengawal, bawa beberapa orang. 3 atau 4 pengawal ikut denganmu demi Tuhan. Datangi dia. Cari masalah. Cari saja. Bilang hai ya. Mau ngapain? Boom. Sungguh aku jujur agak trauma lagi. Bukan, tentu saja. Kami tidak membenarkan kekerasan. Tapi sekarang aku bisa melakukannya. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Aku tidak. Oke? AFP, aku tidak. Mi 5, Mi 6. Aku tidak membenarkan kekerasan, tapi aku membenarkan untuk tetap bertahan. Itu membuatku sangat marah. Kita seharusnya tidak melakukan itu padamu. Dengarkan, sebaiknya aku bacakan apa yang dikatakan oleh juru bicara Transport for London TfL. Tidak ada seorang pun yang seharusnya harus tidur di jalanan London. Ini adalah bagian sibuk dari jaringan jalan TfL. Kamu katakan itu di dekat Hyde Park Corner. Itu bukan tempat yang aman untuk orang tidur. Orang-orang tunawisma yang sebelumnya tidur di lokasi ini telah diberitahu bahwa kembali ke lokasi tersebut bukanlah pilihan dan mereka akan dipindahkan. Dipindahkan dan ditempatkan di mana? Di mana? Apakah mereka akan memindahkan mereka ke daerah-daerah kelas pekerja? Lalu mereka marah ketika orang-orang bilang, kami tidak mau ini di lingkungan kami. Kalian fasis sayap kanan. Tidak, sebenarnya biarkan saja dia di sana. Biarkan saja dia di sana. Sebenarnya, kumpulkan semua orang yang mereka sebaran ke seluruh Inggris. Keluarkan mereka dari sana. Keluarkan mereka dari kota-kota kecil dan tempatkan mereka tepat di depan muka mereka setiap hari. Dulu saya pikir itu mungkin akan mengubah mereka. Tapi tidak. Apakah kamu sudah melihat Brussels? Brussels, jantungnya Uni Eropa. Tempat semua anggota Parlemen Uni Eropa duduk. Brussels sudah jadi kacau dan mereka tetap tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak peduli. Saya tidak tahu, teman-teman. Saya tidak tahu apakah mereka korup atau mereka hanya lemah. Mereka hanya lemah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Ya Tuhan, sangat marah. Terus bekerja sama dengan Dewan Kota Westminster, yang tim penjangkauannya dapat menghubungkan orang-orang dengan dukungan yang tersedia bagi mereka dan terus memantau area tersebut. Mereka itu apa sebenarnya? Sudah berapa lama mereka di sana, orang-orang ini? Mereka sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Saya kira sudah sekitar 5 tahun. Maksud saya, sejak saat itulah saya mulai melihat mereka. Dan ya, TfL telah menghabiskan ribuan pound wang pembayar pajak untuk mencuba menyingkirkan mereka. Namun itulah masalah mendasar dari laporan ini. Dan yang saya temukan adalah bahwa orang-orang ini memperlakukan Park Lane dan Marble Arch serta ibu kota kita yang dulu hebat seperti milik pribadi dan rumah pribadi mereka. Dan sekarang itu menjadi area yang tidak bisa dimasuki. Pria itu bertingkah seolah-olah kami telah masuk ke rumahnya, ke ruang pribadinya. Dia mencoba memukul wajah kamerawan kami hanya karena menaruh kamera di ruang publik. Dan ini benar-benar sudah di tingkat yang gila. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi maaf, seseorang harus turun tangan. Ini tidak bisa dibiarkan terus. Mereka harus disingkirkan. Beberapa dari mereka harus ditangkap. Sejujurnya, beberapa dari mereka mengaku bahkan tidak punya dokumen dan berada di sini secara ilegal. Mereka telah melakukan pencopetan. Mereka membuat staf Sainsbury's dan MS benar-benar menderita.
Mereka telah melakukan pencurian di toko. Kamu pikir mereka juga menjual narkoba? Dan mereka mencoba memang menjual narkoba. Dan di sela-sela itu mereka mencoba memukuli kamu. Mereka mencoba menjual narkoba kepadamu. Di sela-sela mencoba mengancam akan memperkosa kamu, memukuli kamu, menjual narkoba, semua itu semuanya terekam kamera, teman-teman. Dan tidak ada yang bisa dilakukan. Coba bayangkan saja, coba bayangkan. Inilah yang mereka maksud dengan penegakan hukum dengan standar ganda. Bayangkan kalau aku mengatakan ini di depan kamera ya, bahwa aku menjual narkoba. Mereka pasti akan mendobrak pintu depanku secepatnya. Dan memang seharusnya begitu, kamu tahu, seperti yang seharusnya dilakukan. Tapi di sisi lain, orang-orang ini melakukan apa yang mereka lakukan secara terbuka di depan semua orang di depan kamera. Tidak ada yang terjadi. Kita hidup di dunia distopia, teman-teman. Distopia itu bukan akan datang, itu sudah ada di sini. Distopia itu sudah ada di sini. Kita sedang hidup di dalamnya. Karena sebenarnya aku tidak mau menganggap mereka hanya sebagai beberapa pengelana saja. Kamu tahu? Berkemah. Dan tidak, ini sedikit berbeza. Ini adalah geng dan sindikat sungguhan yang beroperasi di jalanan London. Dan sayangnya, Sadiq Khan lebih fokus. Lord, aku tidak akan pernah mengatakan itu. Bagaimana dengan ini? Kamu tidak akan membuatku melakukannya. Dia harus memberi dirinya sebuah nama. Bagaimana dengan Lord Khan dari Marble Arch? Ya, aku akan jadi tuan brengsek karena aku tahu itu. Ya. Begini, di London pihak berwenang dulunya cukup baik dalam memindahkan para tunawisma. Kau tahu, secara umum. Aku hanya tidak mengerti apa yang mereka keluhkan. Mereka duduk di Marble Arch di daerah mewah. Tidak, menurutku penuhi saja daerah-daerah mewah itu dengan para tunawisma ini. Kenapa? Kau tidak mau melihat itu? Aku tahu mereka hanya mengatakan itu saja. Sebenarnya itu hanya pendapat buruk yang mereka lontarkan. Aku tahu mereka ada di pihak yang benar. Mereka ada di pihak kita. Tapi Kevin, pendapatmu itu bodoh. Kalau dipikir-pikir, pusat kota London seharusnya dipenuhi oleh para migran ilegal ini. Semuanya. Saat ini ada hampir 1,5 juta atau 1 juta migran ilegal di Inggris. Semua dari mereka seharusnya bisa ditempatkan di pusat kota London. Kenapa kamu merusak pedesaan yang indah? Kenapa kamu merusak lingkungan kelas pekerja yang tidak membuat keputusan ini? Tempatkan mereka tepat di depan Westminster. Belum tentu migran, tapi kamu tahu, orang-orang yang tunawisma dan butuh tempat tinggal. Ada veteran yang bilang, saya jelas punya simpati untuk orang-orang ini, tapi tidak. Saya tidak punya simpati untuk orang-orang ini. Veteran, iya. Tunawisma warga asli Inggris, tunawisma Inggris. Kita seharusnya tidak punya satupun tunawisma di Inggris ketika ada ratusan ribu migran ilegal yang tinggal di akomodasi yang dibiayai oleh pajak rakyat. Bagaimana itu masuk akal? Ini adalah, kamu tahu apa yang tidak masuk akal? Kok aku nggak lebih sering mengumpat ya? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang ini tidak lebih sering mengumpat. Bagaimana mereka bisa terus menggunakan kata-kata yang sama. Maksudku, ini benar-benar tidak bisa diterima. Astaga. Kamu tahu, kalau mereka tidur persis di depan jalan masuk rumah orang dan sebagainya, mereka harus dipindahkan. Dulu kita pandai memindahkan orang. Sekarang kita hanya membiarkan mereka. Kalau kamu pergi ke Park Lane yang di tengah. Kamu tahu kenapa sekarang kamu hanya membiarkan mereka? Karena mau dipindahkan kemana? Karena mereka ada di mana-mana. Mereka ada di mana-mana. Jalur tengah itu yang ada rumput di tengah-tengah dua jalur itu. Kamu tahu? Di sana juga banyak tenda. Dan mereka sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Aku setuju denganmu. Aku sangat peduli dengan orang-orang tunawisma dan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Tapi sayangnya, komunitas ini sudah melanggar hukum. Mereka melakukan banyak pencopetan, pencurian di toko seperti yang sudah aku bilang, menjual narkoba dan aktivitas ilegal lainnya. Jadi apa yang mereka lakukan sepenuhnya ilegal dan mereka telah mendirikan perkemahan ilegal di tengah kota kita. Begini, teman-teman, Samara akan tetap bersama kita. Jadi kita akan membahas beberapa isu lain saat kita kembali nanti. Tapi silahkan hubungi kami. Hubungi saya di 03444 99 1000. Nah, begitulah teman-teman. Mereka tidak akan melakukan apa-apa. Mereka sedang menguji kesabaran masyarakat. Dan saya bisa katakan, jika ada yang tahu sejarah, bahkan sedikit saja, setiap kali kelas penguasa atau elit, setiap kali mereka menekan masyarakat, massa, pasti ada titik kritisnya.
Setiap kali mereka mendorong masyarakat melewati titik balik itu, kita tidak tahu apa titik balik itu. Tapi setiap kali mereka mendorong masyarakat melampauinya, tidak ada hal baik yang keluar dari situ. Dan para elit akan membayar harganya. Tidak ada yang aman pada saat itu dari murka masyarakat. Saya tidak tahu apa titik balik itu, tapi saat ini sepertinya mereka tidak menghormati sentimen masyarakat dan mereka terus mendorong mereka. Mereka terus-menerus menekan mereka hingga ke titik kritis itu. Ya, semoga Tuhan merahmati mereka ketika hari itu tiba.